Ya, sekarang superposisi. Jika rangkaian memiliki dua atau lebih sumber independen, maka kita gunakan analisa noda atau mesh untuk memecahkannya. Atau ada cara lain adalah menggunakan analisa superposisi. Ini berdasarkan sifat dari additivity dari linearitas rangkaian. Jadi, jika rangkaian memiliki dua atau lebih sumber independen, maka besar tegangan atau arus elemen adalah penjumlahan dari besar tegangan atau arus elemen tadi yang hanya menggunakan satu buah sumber untuk tiap-tiap sumber independen. Jadi kalau misalkan ada sebuah rangkaian nih, contoh aja langsung ya. Nah ini rangkaian. Ingat terdiri dari lebih dari satu sumber independen. Ini ada dua. Nah ini berarti kita bisa gunakan superposisi. Kita bisa menggunakan teori superposisi. Ya tadi arus yang dihasilkan menggunakan satu buah sumber untuk tiap-tiap sumber independen. Jadi maksudnya apa? Ada dua, ini salah satu kita matikan. Misalkan yang 6 kita matikan, kita short. Arus yang kita matikan. Maka sisa tegangan. Kemudian kita hitung berapa tegangannya. Tegangan output. Yang di sini kan outputnya ya. Tadi kan sini ada 3 ampere kan. Kita matikan berarti diputus. Berapa tegangannya. Kemudian catat. Sekarang yang sumber tegangan yang ini yang kita matikan. Caranya di short. Jadi gini ya. Yang ini kembali lagi nih. Kemudian kita analisa berapa tegangannya. Kemudian hasil akhir yang sebenarnya adalah tegangan yang ini ya. Tegangan yang ini ditambah tegangan yang ini. Gitu. Ya. Itu adalah hasil yang sebenarnya. Oke deh. Yang perlu diketahui, yang perlu kalian ingat ya, yang perlu dihafal, yang perlu dihafal saat analisa, modifikasi rangkaian dengan mematikan semua sumber independen kecuali satu saja yang aktif. Ya, sumber tegangan yang lain berarti kita buat tidak aktif. Nah, kemudian sumber tegangan buat menjadi 0 atau di short. Sumber arus diputus atau menjadi 0 ampere. Berarti artinya diputus. Sedangkan sumber dependen tetap aktif karena mereka dikontrol oleh variabel lain. Ini penting banget nih ya. Matikan semua sumber independen kecuali satu saja yang aktif. Ya, matikan semua sumber independen ya. Kalau dependen biarin nyala. Kecuali satu saja yang aktif. Kemudian analisa rangkaian yang baru ini menggunakan nodal atau mesh untuk menemukan arus dan tegangan yang diinginkan. Kemudian ulangi langkah 1 untuk masing-masing sumber independen. Jadi ingat, hanya satu sumber independen yang aktif, yang lain dimatikan. Kemudian jumlahkan besar tegangan arus yang dicari untuk tiap-tiap sumber tersebut. Gitu. Nah, kekurangan nih, ini juga kekurangannya ya. Penting. Kekurangan dari superposisi jika bayangkan jika ada 5 sumber. Kalau ada 5 buah sumber berarti kita menganalisa 5 kali. Gitu. Nah, itu menjadi lama, tapi rangkaian yang kita analisa menjadi sederhana. Ya. Ini keuntungannya ya. Rangkaian yang dianalisa menjadi sederhana. Nah, kemudian juga perlu diingat posisi ini berdasarkan dari prinsip linearitas rangkaian, sehingga kalau untuk mencari daya ya, karena daya itu P sama dengan I kuadrat kali R, ya karena P sama dengan I kuadrat kali R, maka P ini tidak linear.
karena ada kuadratnya. Sehingga tidak bisa kita gunakan superposisi untuk cari daya. Ingat ya. Oke. Contoh ya. Contoh 43. Oke, ini kita lihat jelas-jelas ini ada dua buah sumber kan. Sumber independen yaitu sumber tegangan dan sumber arus. Kalau kita ingin gunakan superposisi, gampang banget. Ya, nah ini outputnya kan ini ya. Ini output kita, ini target kita nih. Berapa tegangan di sini? Pertama caranya adalah dengan matikan sumber arus. Ini kita matikan ya. Cara matikannya gimana? Diputus. Nah ini nggak ada lagi sini. Arusnya nggak ada, putus. Ya, berarti V ini itu V yang ini kan. Oke. Nah kemudian ini gara-gara saya ini 6 volt. Jadi cuma sumber ini aja yang aktif. Yang ini putus. Nah ini gampang banget kan. Berapa V1? Ya berarti membagi tegangan aja. V1 adalah 4 dibagi 4 tambah 8 dikali 6. Ini ya. Sama dengan 2 volt. Oke, berarti V ini sekarang adalah 2 volt. Nah, kemudian yang selanjutnya ini yang kita matikan. Ya, sedangkan ini kita nyalakan. Ini nyalakan. Oke, ini matikan ya. Ini nyalakan. Nah, V-nya tetap yang ini. V pada 4 volt. Oke, nah kalau ini udah gampang banget ya, pembagi arus. Ya, kita cari dulu arus I3. Pembagi arus ini gimana berarti? 8 dibagi 8 plus 4 dikali 3. Yang ini ya. Nah, ini. Sama dengan 2 ampere. Oke, arus yang ngalir ke sini adalah 2 ampere. Berarti tegangan V2 adalah 4 dikali 2 ampere arusnya. 8 volt. Ini dia. V2 8 volt. Nah, berarti V akhirnya yang benar adalah V yang sesungguhnya, V yang ini ya. V yang ini saat ya 3 ampere dan 6 volt diaktifkan. V yang ini ya. Saat 3 ampere dan 6 volt diaktifkan berarti adalah penjumlahan dari V ini ditambah V ini. Ini kan tadi 8 ya, 8 volt. Ini 2 volt. Ini 8 volt. Berarti 2 tambah 8 10 volt. Berarti V ini itu adalah 10 volt. Oke, gampang. Nah, ini gimana nih? Latihan 43 menggunakan superposisi. Gampang banget ya, seperti tadi. Yang ini dulu misalkan kalian matikan dulu yang ini. Ini aktif. Ya. Ini aktif. Maka kita bisa tahu ini kan. Membagi tegangan aja. Nah, kemudian setelah itu yang ini tiang dimatikan, di short berarti ya, di short, ini yang aktif. Nah berarti apa nih? Pembagi arus selesai, baru kita jumlahkan. Mana tadi? Gampang banget ya. Nah, oke, ini kerjakan nih. Kerjakan. Ya, tugas kumpulin. Oke, nah ini contoh 45. Cara mengerjakannya gimana? Gampang juga. Lihat, ada 3 buah sumber. Sumber ini, dan ini. Sedangkan yang kita cari adalah arus yang mengalir pada 3 ampere. Oke. Nah, cara pertama,
Kita matikan 3 ampere. Kita matikan 3 ampere. Kita matikan 24 volt. Yang nyala hanya 12 volt. Ini yang nyala. Ya, berarti rangkaiannya sekarang seperti ini. Ya kan? Nah, ini gampang juga cara ngerjainnya. Ini sama ini kan jadi seri ya. Berarti kita jumlahkan. Kita jumlahkan berarti menjadi 12. Kemudian ini sama 4 diparalelkan. Kemudian hasilnya adalah 3. Ya. Jadi saya ulangi ya. Pertama 4 dan 8 itu di seri. Kemudian setelah hasil serinya itu diparalelkan dengan 4 ohm. Nah, itu hasilnya adalah 3 ohm. Kemudian dari sini kita gampang ya mencari arusnya. 12 dibagi total hambatan ini. Dibagi 6. 12 bagi 6 adalah, ini dia, 2 ampere. Ya, kemudian ya, sekarang yang mana lagi yang diaktifin? Oke, sekarang yang diaktif cuman ini. Ini putus dan ini kita short. Nah, short gini ya. Ini jadi ini dia. Nih, short. Sedangkan ini putus. Oke, rangkaian jadi seperti ini. Ya, kita lihat ini bisa kita serikan. 84 serikan. Kemudian seri. Nah, ini baru harus kita gunakan mesh nih. Nanti kita bahas ya pakai kertas yang ini. Yang ini ya, 124 nih. Nanti akan saya bahas pakai kertas. Jadi kalian kalau saya harap bisa nyambung ya. Bisa ngikutin nanti. Nah, kemudian ini juga. Ini saat 24 dan 12 voltnya dimatikan. Oke, nah ini juga nggak bisa resistornya kita sederhanain ya. Jadi kalau nggak pakai node seperti ini node, ya ini node, atau kita coba pakai mesh nanti akan kita bahas. Gampang banget ya. Ini latihan 45, kerjakin ya. Ada 3 buah sumber, gampang banget. Ini saya kasih acuan. Ini sama ini bisa kita gabungkan. Berarti jadi tinggal satu sumber tegangan aja ya. Yang arahnya positif dari sini. Berarti 16 dikurangi 12, 4 volt. Ya, ini kan seri nih. Berarti bisa dijumlahkan ya. 16 ditambah min 12, 4 volt. Oke. Nah, kemudian baru salah satu kita pilih 4 ampere atau 16 volt. Ini gampang banget ya. Bisa kalian kerjakan. Oke, nanti kita bahas ya yang ini ya. Ini akan saya coba kerjakan dengan kertas ya supaya mungkin lebih jelas. Ya, yang ini terutama nih. Karena dia tidak bisa disederhanakan resistor yang ini. Ini juga nanti kita bahas ya. Saya akan coba pakai mesh atau pakai node nanti. Oke, itu aja dulu yang untuk nanti akan dilanjutkan dengan source transformation.